Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi berjumpa pada hari ini. Hari yang indah, hari yang luar biasa di mana hidup saya dan saudara senantiasa diberkati dengan kesehatan sehingga kita hari ini bisa bersama-sama beribadah, baik yang secara offline maupun online, baik itu via Zoom maupun itu Facebook maupun itu IG. Biarlah setiap kita sama-sama diberkati. Dan tidak lupa juga bagi setiap saudara seiman yang nonton video ini juga sama-sama diberkati. Dan saya mengucapkan selamat menikmati kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhanlah yang memulihkan hidup kita. Firman Tuhanlah yang memerdekakan setiap pribadi kita. Dan firman Tuhanlah yang menyelamatkan setiap hidup kita. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema ketika Tuhan diam. Saya akan bacakan buat kita semua kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kita sudah menjalani lebih dari 1 tahun masa pandemi COVID-19 ini, di mana tatanan kehidupan manusia di muka bumi berubah, dan setiap cara pikir kita juga dibawa berubah, khususnya dalam kita beribadah selama pandemik ini. Yang dulunya kita senantiasa bisa secara offline, bisa bertatap muka, bersalaman, bertemu dengan satu sama lain. Tapi selama masa pandemik ini, kita khususnya yang ada di kota Jakarta melakukan ibadah secara online. Walaupun ada beberapa gereja yang sudah melakukan secara offline. Tetapi satu hal yang kita harus pahami lewat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, sesungguhnya membawa hidup saya dan saudara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang dapat mengubah pemahaman, pandangan seseorang itu tentang Tuhan. Saya katakan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, pada kehidupan seseorang, bisa mengubah cara pandang seseorang tentang Tuhan, tentang siapa yang ia sembah. Tetapi bagi orang yang intim, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, maka ia melihat peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, justru itu adalah suatu kesempatan, suatu peluang yang Tuhan beri dalam kehidupan dirinya untuk dibawa naik kepada dimensi yang lebih lagi, di mana hidupnya di-upgrade, di mana hidupnya senantiasa semakin hari semakin mengenal
siapa yang dia sembah lebih dalam lagi. Haleluya, ini yang luar biasa dalam kehidupan setiap pribadi kita. Bagaimana paradigma kita, pengenalan kita tentang Tuhan itu lebih lagi sesuai dengan cara pikirnya Tuhan, cara penilaian Tuhan, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang memberi tanggapan, alasan di muka bumi ini seperti ini. Banyak orang di dunia ini mempunyai alasan, jika Tuhan itu memang ada, mengapa terjadi kelaparan? Banyak orang beranggapan, mempunyai pandangan, mempunyai alasan, jika Tuhan itu ada, mengapa COVID-19 atau masa pandemik harus terjadi? Bahkan ada orang yang melihat dengan cara pandangnya, jikalau Tuhan itu ada, mengapa terjadi masa sukar dan orang mengalami kelaparan? Bahkan ada orang yang punya alasan mengatakan, jikalau Tuhan itu ada, mengapa perang antar negara, teroris, dan pembunuhan terjadi? Jikalau Tuhan itu ada, semuanya tidak terjadi. Itu pandangan, alasan dari beberapa orang di muka bumi ini. Sehingga kalau imannya tidak kuat, tidak melekat dengan Tuhan, maka dia tidak mempercayai Tuhan, maka dia menjadi pribadi yang tidak mengakui adanya Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu bisa mengubah cara pandang, cara pikir seseorang tentang Tuhan, tentang siapa yang ia sembah. Tetapi saya ingin membagikan bagi kita suatu pelajaran yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 34 ayat 7 ini, di mana ia katakan orang yang tertindas. Artinya orang yang mengalami sesuatu peristiwa yang tidak diharapkan, suatu peristiwa yang menyakitkan, suatu peristiwa yang sangat melukai, baik itu secara fisik maupun secara psikologi. Mungkin engkau yang berkata saat ini, yang memiliki cara pandang atau alasan, mengapa Tuhan izinkan usaha saya hancur di masa pandemi ini? Mengapa Tuhan tidak tolong saya? Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan buat kita semua. Ketika Tuhan diam, sesungguhnya yang pertama yang saya dapatkan, Tuhan diam bukanlah untuk memberi kita tersiksa atau sekedar mencobai, tetapi garis bawahi, tetapi memurnikan iman kita
untuk mengajar dan membuat hidup kita agar lebih dipenuhi kasih karunia. Saya ulangi sekali lagi. Poin yang pertama, ketika Tuhan diam, sesungguhnya Tuhan diam bukanlah untuk membuat kita tersiksa atau sekedar mencobai, tetapi untuk memurnikan iman kita, untuk mengajar kita dan membuat hidup kita lebih dipenuhi kasih karunia. Dipenuhi kasih karunia. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Begitu juga saya akan lanjutkan pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Ada pelajaran yang luar biasa yang ingin saya sampaikan buat kita semua, termasuk saya juga. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Itu judul perikopnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami ketika tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak terdapat kelancang. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Ayat 5. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ini ada hal yang menarik di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di kota Korintus. Sama halnya dalam kehidupan apa yang terjadi dalam pribadi kita pada saat ini. Di ayat 4 pasal yang kelima dikatakan tadi, sebab selama masih diam di kemah sekarang ini, kita masih mengalami yang namanya mengeluh, karena kita masih mengenakan kemah yang lama. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, setiap saya dan saudara dari hari demi hari hidup kita terus diperbaharui, di mana manusia yang lama kita ditanggalkan, dilucuti, dan kita menjadi manusia baru, di mana hidup kita menjadi pribadi. Saya katakan menjadi pribadi manusia baru, manusia rohani, manusia yang senantiasa
mencintai firman Tuhan. Manusia yang senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Manusia yang senantiasa dalam relnya Tuhan. Haleluya. Saya katakan sekali lagi, kondisi tidak akan mengubah iman saya dan saudara. Karena hidup saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Haleluya. Ini yang dahsyat, luar biasa. Inilah yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan tidak sekedar membiarkan kita itu dicobai, tetapi untuk memurnikan iman kita, membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Kedewasaan iman seseorang akan bisa dinilai, akan bisa dilihat, akan bisa dibuktikan bagaimana respon dirinya dalam menghadapi suatu peristiwa yang tidak diharapkan, dalam menjalani padang gurun dalam kehidupannya. Dan saya yakin dan percaya, Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ikut ibadah secara offline maupun yang ikut ibadah hari ini secara online, maupun yang nonton video ini, kita sedang dimurnikan lewat peristiwa yang melanda dunia saat ini. Kita sedang dimurnikan, dan kasih kita kepada Tuhan sedang diuji lewat peristiwa yang terjadi saat ini. Haleluya. Tetapi biarlah iman saya didapatkan Tuhan seperti emas, semakin dibakar semakin indah warnanya. Biarlah setiap hidup saya dan saudara semakin ditekan, semakin naik ke atas. Seperti Rasul Paulus katakan, tidak ada yang dapat memisahkan aku dengan kasih Tuhan. Tidak dapat yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan. Baik itu ketelanjangan, maupun itu kelaparan, maupun itu maut sekalipun. Haleluya. Biarlah setiap saya dan saudara, Tuhan dapatkan iman yang senantiasa melekat padanya. Selanjutnya, yang poin kedua, ketika Tuhan diam, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar dan melatih setiap pribadi orang percaya. Saya ulangi, poin yang kedua. Ketika Tuhan diam, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar dan melatih setiap orang percaya.
Saya akan bacakan buat kita semua kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Secara logika manusia, dunia, secara pandangan manusia yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin orang bisa berbahagia atau bersyukur dalam menghadapi suatu peristiwa yang tidak diharapkan? Orang dunia bilang gendeng. Orang dunia bilang sinting. Orang dunia bilang gila. Kan gitu. Tapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan hidup saya dan saudara, di mana ia mengingatkan setiap pribadi kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Artinya, apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan sekalipun, kita wajib, saya katakan kita wajib untuk senantiasa mengucap syukur. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan mau. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Makanya dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 12 katakan, berbahagialah. Karena di balik semua itu ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, baik masa sekarang dan masa yang akan datang di dalam kekekalan. Apa yang kita putuskan hari ini, apa yang kita putuskan dan kita lakukan di masa Tuhan percayakan kita ada di muka bumi ini, menentukan masa depan kita. Baik pada saat Tuhan masih beri kesempatan bagi saya dan saudara ada di muka bumi ini, maupun di masa yang akan datang dalam kekekalan. Setiap pribadi kita Tuhan beri kebebasan untuk memilih. Baik hari ini kita mau milih itu percaya pada Tuhan atau tidak. Bapak, ibu, saudara diberi untuk memilih bersyukur lewat peristiwa yang dialami, atau mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Tetapi yang perlu kita sadari, di saat kita mengeluh, di saat kita bersungut-sungut, itu tidak akan pernah mengubah keadaan.
Tetapi di saat kita bersyukur, ketika kita mengalami peristiwa yang tidak seperti yang kita harapkan, baik itu bahkan sampai menyakitkan sekalipun, kita diajar untuk bangkit, untuk maju, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Haleluya. Ini yang luar biasa. Ini yang dahsyat yang Tuhan didik, Tuhan ajar dalam hidup saya dan saudara. Sama seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman. Salah satunya seperti yang dialami Ayub. Segala sesuatu kebanggaan dunia apa yang ia miliki, semuanya diambil oleh si jahat. Karena Tuhan memberi SIM, surat izin mencobai, kepada si iblis untuk membuktikan bahwa Ayub sangat mengasihi, percaya kepada Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana respon istri Ayub ketika mengalami peristiwa yang tidak diharapkan terjadi di tengah-tengah keluarganya, terjadi di tengah-tengah rumah tangganya, di mana anaknya mati, di mana harta bendanya habis, di mana kehormatan secara dunia itu hilang lenyap. Maka istrinya berkata kepada Ayub, "Mati saja kau, hujat Allahmu." Inilah yang perlu kita harus garis bawahi dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita untuk memurnikan iman kita, untuk mengajar kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan lewat peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita semakin hari semakin bertambah-tambah hikmatnya, supaya setiap pribadi kita tidak masuk dalam lubang yang sama. Sehingga setiap hidup kita semakin hari semakin tetap berkata, God is good all the time. Dia sungguh baik dalam setiap waktu, dalam perjalanan hidup saya. Haleluya. Ini yang dahsyat. Ini yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, kita kembali poin yang ketiga. Ketika Tuhan diam, sesungguhnya Tuhan sedang menunggu saat yang tepat untuk menjawab doa Anda. Haleluya. Tuhan sedang menunggu saat yang tepat untuk menjawab doa Anda. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ketika Tuhan diam, sesungguhnya Tuhan sedang menunggu saat yang tepat untuk menjawab doa-doa Anda. Untuk menjawab doa saya dan saudara. Untuk menjawab doa kita semua. Apalagi di masa pandemik ini, kita berseru
kepada Tuhan supaya ini cepat berlalu. Kita berdoa biar setiap orang-orang yang menjadi tenaga medis tetap senantiasa Tuhan beri kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Dan kita berdoa buat kepala negara kita, kepala pemerintahan daerah kita. Kita berdoa untuk presiden kita, gubernur kita, bupati, wali kota, supaya Tuhan beri hikmat bagaimana caranya mengatasi apa yang terjadi saat ini. Biarlah setiap kita mendukung setiap program yang pemerintah terapkan, jalankan, di mana pemerintah untuk memberi sesuatu yang terbaik dalam penanganan apa yang terjadi saat ini buat setiap warga negara Indonesia. Karena pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Waktu saya dan saudara bukanlah waktunya Tuhan. Maunya setiap manusia di saat dia berseru, maka di saat itu ada jawaban Tuhan. Saya mau bacakan suatu kebenaran firman Tuhan buat kita semua yang terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-2. Beginilah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan yang telah kamu terima. Sebab Tuhan berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Pada waktu perkenanan Tuhan, pada waktunya Tuhan, Tuhan pasti tolong. Haleluya. Saya katakan Tuhan pasti tolong setiap hidup saya dan saudara. Jadi yakinlah, percayalah, dan tetaplah senantiasa di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan saya dan saudara senantiasa ada di dalam tekanan, dalam peristiwa yang tidak kita harapkan. Ada waktunya, ada masanya kita keluar dari padang gurun itu. Ada masanya, ada waktunya di mana kita melihat kuasa Tuhan. Ada waktunya, ada masanya. Mukjizat Tuhan dinyatakan, ada waktunya, ada masanya di mana Tuhan angkat kita naik lebih tinggi lagi. Dan dia ada waktunya, ada masanya di mana hidup saya dan saudara dimuliakan. Haleluya. Seperti Paulus ingatkan, apa yang kita alami masa sekarang tidak sebanding dengan masa yang akan datang dalam kekekalan. Karena hidup saya dan saudara hanya sementara, di mana Tuhan beri kesempatan buat saya dan saudara untuk menjadi saksi, menjadi berkat, di mana setiap orang melihat dan merasakan kasih Tuhan lewat hidup saya dan saudara. Saudara adalah saksi Kristus.
Biarlah ketika Tuhan diam, kita menyadari 3 hal yang tadi. Di mana ketika Tuhan diam, bukan untuk membuat kita tersiksa atau sekedar mencobai, tetapi untuk memurnikan iman kita dan mengajari kita. Poin yang kedua tadi telah saya sampaikan. Ketika Tuhan diam, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar dan melatih setiap orang percaya. Dan ketika Tuhan diam, sesungguhnya Tuhan sedang menunggu saat yang tepat untuk menjawab doa-doa Anda. Seperti firman Tuhan di ayat pokok kita. Dalam Mazmur 34 ayat 7 tadi katakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya, dari segala kesesakannya. Biarlah kita senantiasa dengan taat dan setia menantikan waktunya Tuhan, menantikan janjinya Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan kuasa Tuhan. Dan kita akan senantiasa berkata, God is good all the time. Haleluya. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Biarlah hidup saya dan saudara senantiasa tetap kuat dalam Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Biarlah hidup kita tetap didapatkan menjadi pribadi-pribadi yang beriman, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya.